Baik, selamat pagi Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nila Astria. Saya adalah bidan yang berjaga pada pagi hari ini. Baik, kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa ya? Jesse. Ibu Jessi ya Bu ya. Baik, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan Ibu. Kira-kira Ibu ada waktu tidak? Kira-kira ya 5-10 menit ke depan karena saya akan menyampaikan sedikit materi terkait dengan perawatan bayi Ibu, atau masalah yang bisa saja terjadi kepada bayi, sehingga biar ibu itu tahu apa saja ya keadaan-keadaan yang abnormal di mana ibu membutuhkan untuk pergi ke tenaga kesehatan. Apakah ibu bersedia? Baik, kalau bersedia, mari kita lakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Ibu, jadi hari ini materi yang akan saya sampaikan yaitu oral trust. Oral trust itu berasal dari bahasa Inggris atau bahasa medis, di mana nama lain dari oral trust ini adalah ibaratnya itu semacam sariawan pada bayi Bu, tapi dia bukan sariawan. Dia itu oral trust itu jadi keputihan. Jadi dia adalah semacam sariawan ya, warnanya putih menggumpal, dia berkumpul gitu Bu di dalam mulut bayi, tapi dia warnanya putih seperti kumpulan susu seperti itu. Nah, dia sifatnya lembut dan bisa mengelupas. Nah, ketika dia mengelupas, dia meninggalkan bekas luka. Jadi ketika dia dikelupas akan muncul seperti darah seperti itu Bu, dan itu berada di mulut bayi. Jadi oral trust ini kadang dia ada di lidah bayi atau tidak dia di bawah lidah, di langit-langit mulut, di bagian kanan dan kiri ataupun di gusi. Nah, ketika ibu menemui bayi ibu seperti itu harus segera dilakukan pemeriksaan ke dokter. Nah, jadi pada dasarnya oral trust ini disebabkan oleh jamur ibu. Nah, kenapa bisa terjadi oral trust? Biasanya dia terjadi karena ketidakbersihan ya. Alat-alat yang sering digunakan oleh bayi atau ibunya kurang higienis dalam merawat bayinya sehingga jamur bisa berkembang dan menyebabkan infeksi seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan gejala oral thrush ya Bu, supaya Ibu mengetahui. Jadi ketika suatu hari ya, kalau bisa jangan sampai ya Bu, tapi suatu hari ketika Ibu menemui bayi Ibu mengalami gejala yang akan saya jelaskan ini nanti, Ibu harus segera membawa bayinya ke tenaga kesehatan agar bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, gejala yang pertama Ibu yaitu ada tampak bercak-bercak putih ya pada mulut bayi, baik di posisi yang sudah saya jelaskan tadi. Pokoknya intinya di dalam mulut dia ada bercak-bercak putih seperti gumpalan susu, tapi dia kalau dia teksturnya lembut. Kalau misalkan dikelupas dia menjadi luka darah seperti sariawan seperti itu Ibu. Nah, kasihan banget kan bayinya kalau seperti itu ya. Nah, untuk gejala yang kedua, bayi itu kadang menolak untuk meminum ASI atau nggak mau nyusu. Karena apa? Mungkin dirasakannya tidak enak dalam mulutnya sehingga dia tidak mau minum ASI, Bu. Nah, untuk yang ketiga itu mukosa mulutnya mengelupas. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia mengelupas dan menjadi sebuah luka. Seperti itu, luka berdarahnya seperti sariawan. Ada darahnya berwarna merah seperti itu. Nah, selanjutnya bila terjadi kronis, maka terjadi benjol kecil seperti itu. Jadi oral trust ini tuh salah satu tanda bahwa sistem imunitas tubuh bayi itu sedang rendah. Ya, pada dasarnya bayi itu kan memang memiliki sistem kekebalan tubuh. Hanya saja pada bayi itu sistem kekebalan tubuhnya belum sempurna Ibu. Jadi rawan terserang jamur dan bakteri seperti itu. Nah, selanjutnya gejala yang muncul yang lain adalah suhu badan tinggi lebih dari 40 derajat Celcius, di mana itu adalah suatu kompensasi dari tubuh bayi atas keadaan yang sulit seperti itu. Ketika mengalami oral trust, sistem imun atau kekebalan tubuhnya turun, respon tubuh menjadi dia demam seperti itu. Tubuh memberikan sinyal kepada kita bahwa ada suatu masalah di dalam tubuh bayi seperti itu. Jadi kalau suhunya naik langsung saja dibawa ke tenaga kesehatan ya Bu. Nah, yang terakhir, bila banyak mengeluarkan air liur lebih dari biasanya, secara fisikis bayi itu tersebut akan merasa rewel. Jadi dia akan rewel, tidak mau minum ASI seperti itu. Nah,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan upaya agar oral thrush itu tidak terjadi pada bayi kita. Yang pertama, upayanya yaitu membersihkan botol dot, itu yang biasa digunakan bayi itu dengan sebersih mungkin, yaitu dengan cara direbus. Nah, kalau bisa ibu kalau beli dot di minimarket itu kan biasa ada keterangannya, dia bisa tahan direbus atau tidak. Nah, saya sarankan itu membeli dot yang bisa direbus, yang tidak pecah seperti itu, sehingga sehabis dipakai itu dicuci lalu direbus, lalu baru digunakan lagi, karena dengan cara direbus itu semuanya steril ibu. Nah, karena kan dotnya kan bekas susu, nah susu itu kan mudah basi, nah ketika basi itu banyak sekali jamur dan bakteri yang menempel seperti itu. Nah, untuk yang kedua ini lebih hematnya atau lebih amannya lagi, kalau bisa tidak usah menggunakan dot ibu. Nah, selain dot itu tidak higienis, selain juga tidak ekonomis, dot itu juga bisa merubah rahang bayi bu. Jadi kalau bisa menggunakan uh, susu biasa saja, ASI, air susu ibu, karena kan ya benar memang dot itu kan ada ukurannya bu, untuk bayi yang kecil sampai dot yang besar itu. Namun dot tersebut bisa merubah bentuk rahang bayi, karena kan tulang pada bayi itu kan masih sangat lunak sekali, dan dia akan menyesuaikan bentuk yang kita, apa istilahnya, dia mudah beradaptasi. Nah, kalau misalkan dikasih dot tidak sesuai dengan ukurannya, dia rahangnya bisa membesar seperti itu. Nah, kalau misalkan menggunakan puting payudara ibu kan berbeda, dia putingnya sudah bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan bayi seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, kalau misalkan terjadi kronis, ibu langsung saja menghubungi tenaga kesehatannya. Nah, untuk yang ketiga, jika bayi menetes atau menyusui ibunya, menghindari sebelum menyusu, sebaiknya puting ibu itu dibersihkan, diusap menggunakan kain yang bersih, sehingga ketika dia masuk ke dalam mulut bayi, putingnya dalam. Nah, baik ibu, kita lanjutkan ya bu ya. Nah, untuk materi yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana ketika bayi ibu atau perawatan ketika sudah terjadi oral thrush. Ketika oral thrush sudah terjadi, ibu tidak perlu panik ya, karena segala sesuatu itu bisa ditangani. Nah, yang perlu ibu lakukan yang pertama yaitu melakukan perawatan oral thrush ya pada bayi di rumah. Yang pertama, ibu mencuci tangan dulu 6 langkah. Lalu berikutnya ibu membersihkan dulu ya. Membersihkan habis cuci tangan, ibu menggunakan kain ya dibalut di bagian jari ibu yang akan dilakukan untuk membersihkan mulut bayi, itu dibalut dengan kain putih yang bersih, yang halus. Nah, lalu ibu siapkan cairan yang terdiri dari air dan garam atau larutan garam, ibu bisa buat di rumah. Lalu ibu celupkan kain yang tadi, lalu ibu gunakan untuk membersihkan area oral, dimana air garam ini semacam desinfektan ya untuk membersihkan dulu mulut bayi. Nah, setelah itu ibu bisa melakukan hal yang sama, namun nanti dicelupkannya ke mengolesi mulut dengan gantian violet 0,25% atau 1 mili suspensi nystatin, dimana larutan ini nanti akan diberikan ketika ibu setelah melakukan pemeriksaan di tenaga kesehatan seperti itu. Perawatan di rumah nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut. Di sini saya akan menjelaskan sekilas seperti itu, seperti ibu, supaya ibu mengerti, ya. Nah, lalu membuang kain yang habis dipakai untuk membersihkan tadi dibuang ibu, seperti itu. Baik ibu, itu poin-poin yang ingin saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan bu? Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya ya bu ya. Selamat pagi.